Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Tami Merpaung dengan nomor NIM 2303 dari kelompok 1 pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini saya akan membawakan dua materi. Materi yang pertama ialah pengertian manajemen pendidikan inklusi. Manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Pengertian manajemen pendidikan inklusi diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi tersebut. Istilah-istilah manajemen dan administrasi pendidikan yang sering dipakai ialah 1. Merencanakan atau planning, 2. Mengorganisasikan atau organizing, 3. Mengarahkan atau directing, 4. Mengkoordinasikan atau coordinating, 5. Mengawasi atau mengendalikan atau controlling, 6. Melaksanakan atau actuating, dan 7. Mengevaluasi atau evaluation. Kemudian materi yang kedua ialah ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi input data siswa atau kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, lingkungan atau hubungan sekolah dengan masyarakat, dan kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup manajemen sekolah dalam rangka pendidikan inklusif sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal. Yang pertama ialah pengelolaan peserta didik, kedua, pengelolaan kurikulum, ketiga, pengelolaan pembelajaran, keempat, pengelolaan penilaian, kelima, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, keenam, pengelolaan sarana dan prasarana, ketujuh, pengelolaan pembiayaan, dan kedelapan ialah pengelolaan sumber daya masyarakat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nuri Zeti dengan NIM 2003083 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kriteria manajer pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen, termasuk manajemen pendidikan atau sekolah, perlu seorang manajer atau pemimpin administrator yang berpandangan luas dan berkemampuan baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Seorang manajer atau pemimpin maupun administrator pendidikan sekolah diharapkan yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan atau sekolah. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian, dan pelaksanaan kegiatan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap untuk bisa memahami dan melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan, untuk bisa menghargai cara berpikir yang rasional, menghargai peraturan, serta melaksanakannya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kesiswaan. Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum, mencakup kurikulum dan nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, dan kebutuhan yang lingkungan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana dengan NIM 203127. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang manajemen sarana prasarana. Di samping menggunakan sarana prasarana seperti halnya untuk normal, anak ABK perlu pula menggunakan sarana prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Yang kedua ada manajemen keuangan atau dana. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar bersama komponen lain. Lalu setiap kegiatan dilaksanakan atau dilakukan memerlukan biaya dengan alasan perlu dialokasikan dana khusus yaitu untuk keperluan yang pertama kegiatan identifikasi input siswa, yang kedua modifikasi kurikulum, yang ketiga insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, yang keempat pengadaan sarana prasarana, yang kelima pemberdayaan peran serta masyarakat, dan yang keenam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu ada manajemen lingkungan atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, maka akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Dan manajemen layanan khusus mencangkup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, dan lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya terutama yang memahami ke-PLB-an untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini. Baiklah, selanjutnya itu ada pembinaan sekolah inklusi. Yang pertama ada alternatif 1 yaitu sekolah reguler atau SD yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi bila belum memiliki guru pembimbing khusus atau guru tetap beralokasi tidak lebih dari 5 km dari SDLB atau SLB atau basis. Dengan demikian guru SDLB atau SLB yang diberi tugas sebagai guru pembimbing khusus di sekolah inklusi. Yang kedua alternatif 2 yaitu sekolah reguler SD yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi sudah memiliki guru pembimbing khusus atau guru tetap yang berlatar belakang pendidikan luar biasa atau berlatar belakang pendidikan umum tetapi sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang ke-PLB-an, sehingga faktor jarak lokasi SDLB atau SLB tidak menjadi pertimbangan karena sekolah ini sudah dapat mandiri. Lalu sekolah dasar ini disebut SD inklusi basis memiliki guru pembimbing khusus tetap.